Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifat merupakan salah satu aspek dari kajian disiplin ilmu tasawuf yang disandarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah yang tercermin dalam praktek kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marifat merupakan hal yang sangat penting. Hal ini berdasar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dan segala isinya termasuk jin, manusia, dan malaikat, dengan tujuan agar mereka semuanya menyembahnya. Maka apabila mereka belum mengenali siapa yang harus disembahnya, ia harus mencarinya hingga dapat berkenalan dengannya. Sebab jika makhluknya tidak mengenal Sang Pencipta, maka bagaimana bisa menyembahnya, memujinya, dan memohon pertolongan kepadanya. Marifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan hal-hal yang bersifat eksoteris, zahiri, tetapi lebih mendalam terhadap penekanan aspek esoteris, batiniyah, dengan memahami rahasianya. Maka pemahaman ini berwujud penghayatan atau pengalaman kejiwaan. Salah satu perbedaan antara marifat dan jenis pengetahuan yang lain adalah cara memperolehnya. Jenis pengetahuan biasa diperoleh melalui usaha keras, seperti belajar, merenung dan berpikir keras melalui cara-cara berpikir yang logis. Jadi, manusia betul-betul berusaha dengan segenap kemampuannya untuk memperoleh objek pengetahuannya, tetapi marifat tidak bisa sepenuhnya diusahakan manusia. Pada tahap akhir semuanya tergantung pada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa melakukan persiapan istidat, dengan cara membersihkan diri dari segala dosa dan penyakit-penyakit jiwa lainnya atau akhlak yang tercela. Dalam skripsi ini peneliti membandingkan antara konsep marifat menurut Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Memakai metode penelitian komparatif. Terdapat pola yang berbeda dalam perolehan anugerah marifat kedua tokoh tersebut. Imam Al-Ghazali berangkat dari pergolakan intelektual yang tidak merasakan kepuasan terhadap keilmuan yang ia kuasai. Sehingga muncul kegelisahan psikologis, kemudian ia hijrah, membersihkan diri, tazkiyat an-nafs, memulai hidup dengan karakter kuat tasawuf, dan pada akhirnya diterangilah hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak ada keraguan lagi pada dirinya. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menemukan marifatnya karena memang dari awal kehidupannya dia sangat konsisten dengan gerakan syariat dan latihan-latihan spiritual riyadah. Dan tidak mengherankan sebab konsistensinya tersebut kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kemarifatan kepadanya. Al-Ghazali memiliki rumusan dengan ciri-ciri dan batasan-batasan yang jelas, teori yang komplementer dan komprehensif. Secara rinci Al-Ghazali telah berhasil membahas pengetahuan mistis dari segi pencapaiannya, metodenya, objeknya, dan tujuannya. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih kepada memperhatikan amalan-amalan guna untuk mempersiapkan datangnya marifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penekanan lebih kepada sisi akidah, latihan-latihan spiritual riyadah, dan perjuangan untuk melawan hawa nafsu, mujahadah, yang kemudian diaplikasikan melalui organisasi tarekat. Marifat didapatkan melalui proses yang panjang, yakni dengan riyadah, mujahadah, dan tazkiyat an-nafs, dan pastinya konsisten menjalankan syariat. Selanjutnya, marifat yang didapat akan membawa kebebasan dan keselamatan dari semua kungkungan yang bersumber dari kelalaian dan nafsu syahwat. Pada akhirnya, perolehan anugerah marifat harus diaktualisasikan tidak hanya berhenti dalam menghayati eksistensi Tuhan, tetapi juga lebih diarahkan untuk menghayati perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu harus lebih bersifat praktis, sosiologis, historis, populis dan empiris membumi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.